Jumpa lagi sobat-sobat lansia yang saya hormati. Kali ini saya akan mengajak sobat-sobat lansia untuk mengikuti video saya yang biasanya saya berikan tagar mari kita makan makanan sebagai obat dan tidak makan obat sebagai makanan. Kali ini informasi yang akan saya sampaikan adalah mengenai buah pare. Buah pare ini banyak terdapat di Indonesia dan beberapa negara yang lain ya. Namanya juga cukup banyak, ada pare, paye, dan sebagainya. Dan kalau bahasa latinnya sih namanya balsam pear. Bahasa Inggrisnya bitter melon atau bitter gourd karena memang rasanya pahit. Nah, kandungan nutrisinya banyak sekali. Di sini ada air, kalori, protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, zat besi, magnesium, kalium, tembaga, retinol, dan sebagainya. Nah, manfaatnya, sobat lansia yang saya hormati, itu paling tidak menurut halosehat.com, itu ada 8 ini. Bisa mengendalikan gula darah, bisa meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian menjaga kesehatan mata, meredakan asma dan gangguan pernapasan lainnya, kemudian mengobati masalah kulit, membantu mengobati HIV dan herpes, 7 meningkatkan kesehatan tulang dan penyembuhan luka, dan ke-8 meningkatkan kesehatan pencernaan. Nah, ini antara lain beberapa manfaat secara kesehatan dari buah pare ini. Nah, rencana gimana ini? Saya akan membuat tumis saja, tumis pare. Sebelumnya sudah saya iris-iris begini. Sebelumnya lagi ini pare yang utuh ini, kemudian kita buang bagian tengahnya yang seperti ini. Kemudian kita iris-iris. Bumbunya ini ada bawang putih, bawang merah, kemudian garam, ada seasoning begitu, ada bumbu masak. Kemudian kalau yang suka cabai bisa menggunakan cabai, kalau tidak juga nggak apa-apa, tidak perlu dicampurkan cabai. Kemudian ini lengkuas dan daun salam. Nah, ada juga nih saya tambahkan untuk penyedap saja, bagi yang tidak suka juga nggak apa-apa, tidak dimasukkan. Ini teri nasi. Jadi prosesnya nanti tambahannya adalah bagi yang suka kecap. Nah, ini kecap juga bisa. Nah, prosesnya nanti kalau tadi sudah saya singgung ya, buah ini sayur pare ini akan kita remas-remas dicampur dengan garam sampai keluar airnya dan dibuang, kemudian diulang lagi. Tujuannya untuk mengurangi rasa pahit, tapi tidak bisa hilang sama sekali. Bukan pare namanya kalau tidak merasa pahit. Kemudian bumbu ini bisa diulek, bisa di blender supaya halus dan sebagainya, terserah suka-suka kita. Yang penting nanti setelah halus kita tumis dengan sedikit minyak goreng, karena kita tahu bahwa jumlah yang bisa kita konsumsi yang ditolerir paling-paling hanya 2 sendok makan minyak setiap hari. Dan ini kan tidak sampai banyak ya, karena bisa dipakai beberapa kali makan. Kemudian saya tambah dengan teri nasi, nanti digoreng dulu kemudian baru dicampurkan. Oke. Nah, mari kita olah. Bagaimana prosesnya? Seperti tadi yang saya sampaikan. Bumbu dihaluskan, kemudian pare yang tadi sudah diiris kemudian diremas-remas sehingga keluar airnya dan dibilas airnya beberapa kali, dan kemudian baru ditumis. Tapi sebelumnya ini saya goreng dulu teri nasi. Yuk, mari kita ikuti proses selanjutnya. Ini sobat lansia,
Jadi untuk melayukan pare ini, membuang air yang ada di dalam pare ini, cukup kita remas-remas saja dan ditambahkan dengan garam. Nggak banyak-banyak lah, 1 sendok atau berapa garam halus itu. Kemudian kita remas-remas seperti ini sehingga nanti keluar airnya dan kita buang. Kita remas lagi, kita buang lagi airnya, begitu. Nah, Sobat Lansia, sebetulnya resep masakan tumis pare ini saya peroleh waktu saya tugas di Nabire, Papua. Nabire itu di Teluk Cendrawasih. Saya kerja dengan satu NGO internasional di sana. Dan waktu itu tidak di Nabire justru saya dapat resep ini. Tapi di Dogiai. Dogiai itu daerah pedalaman, dekat Enarotali, Dogiai begitu ya. Nah, di sana waktu itu ada program untuk pembuatan sanitasi jamban. Sama-sama dengan kami tim dari NGO tadi, ada Dr. Yanto dan ada teman-teman dari dokter puskesmas tempat. Nah, halo Dr. Yanto, masih ingat ya makan dengan sayur pare ini? Ini dibuat oleh istrinya Bapak guru SD ada di sana. Rumahnya di pasar sih, pasar Dogiai. Dan kita ke sana, dimasakkanlah masakan ini. Setelah selesai makan, saya nanya sama ibu, Bu, gimana nih resepnya? Nah, diberitahulah proses masaknya itu seperti ini. Nah, sejak tahun 2010 sampai sekarang, sering sajalah saya masak sayur pare tumis ala Dogiai ini. Sobat-sobat yang saya hormati, alhamdulillah akhirnya sayur tumis pare ini selesai juga dimasak. Ini proses masaknya tidak saya kemukakan, tidak saya tampilkan karena biasa saja. Jadi dari proses penumisan bumbu dulu, kemudian dicampur dengan irisan ini pare, kemudian setelah itu bumbu-bumbu kita masukkan yang lain, lengkuas, salam, garam, ini kecap dan sebagainya kita masukkan dan tambahkan air juga. Kemudian bisa kita rampungkan, termasuk menyampurkan dengan gorengan ikan teri nasi tadi. Nah, mengenai hasilnya tadi sudah saya sampaikan. Mungkin kalau kita buka lagi di website kesehatan, banyak sekali manfaat-manfaatnya. Ada yang dipentingkan untuk kesehatan, untuk menurunkan kolesterol, untuk menjaga keseimbangan berat badan, memperbaiki mata dan sebagainya. Banyak. Kita bisa menggali lebih jauh itu. Nah, sobat-sobat sekalian yang saya hormati, ini belum bisa saya rasakan sekarang karena saya sedang puasa. Sehingga nanti pada saat buka puasa akan saya coba rasakan kurang apa, nanti akan saya tambahkan kekurangannya. Kurang asin atau kurang gurih, nanti saya tambahkan kekurangannya. Sekali lagi, bagi sobat-sobat lansia yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan yang kita lakukan selama menjalankan ibadah dalam bulan Ramadan ini, baik puasanya, sholatnya dan sebagainya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatian dan atensinya terhadap video ini. Sesuai dengan hashtag yang saya sampaikan, jadikanlah makanan sebagai obat, dan bukannya obat kita jadikan makanan. Kali ini serial yang berikutnya adalah mengenai sayur pare. Untuk video yang datang, insya Allah akan saya sampaikan makanan yang lain. Tetap sebagai obat, tetapi enak. Lagi terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan salam lansia.